جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجوم فلدر بالمعصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم man utawi sabane wong li iku tetep keduwe ingsun birot dijimahin kelawan balekake berote nafsu. Berarti berot tidak terkendali ya. Birot dijimahin kelawan balekake berote nafsu. Min ghawayatiha saking kesesatane nafsu. Min ghawayatiha saking kesesatane nafsu kama kaya barang yuraddu kang den balekake. Yuraddu nek paham balik mungkin dikontrol, maksudnya gitu. Raddun itu balik dikontrol, under control. Yuraddu den balekake jimahul khaili, apa berote jaran. Jimahul khaili apa berote jaran bilujumi kelawan cancang. Jadi kemarin setelah beliau ngendikan Imam Busiri terkait masalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifatnya orang yang sedang jatuh cinta itu kalau dinasihati boten masuk ya, quotes apapun tidak akan masuk. Begitu juga nafsu kata beliau. Jadi makanya kemarin diawali fa inna amarati bisu imat ta'awud. Begitu juga nafsu amarah yang suka mendorong diri untuk melakukan maksiat. Jadi di sini ada pelajaran menungso niku ya duwe akal, duwe nafsu. Setan gunanya apa? Hanya kambing hitam ya. Setan niku hanya kambing hitam. Misalnya sampean maksiat iku ora iso nyalahno awake sampean dhewe. Ono aktor yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salahkan. Mohon maaf saya khilaf karena musuh ono karena nafsu kan gak ono kan? Karena tergoda oleh setan. Seakeh asline setan. Padahal gini awake dhewe diri kita sendiri sudah ada yang namanya nafsu. Makanya jangan aneh kalau Ramadan kayak gini ini nanti ono sing wong udu tengah dalan awan-awan, ono sing tegel ngombe sirup marjan nganggo es ya. Itu karena nafsunya masih ada. Maka orang yang kalau sudah dikuasai oleh nafsu, masih yo dhek tuwa, masih yo uwane wis akeh, wis arep modar, wis arep mati yo tetep panggah aja nglakoni maksiat. Maka di situ di bawah beliau menghentikan man li birati jimahin. Terus di sini pakai kata man, siapa ya gitu ya. Siapa yang akan kontrol kembali nafsuku yang geberot-berot iki sing napa tidak terkontrol. Harapan saya bisa dikontrol bagaikan kuda yang dikasih napa niku sing cancang nih gini, cangkemku segini apa? Kendali kuda. Bahasa kata man di sini bukan berarti Imam Busiri itu napa istilahnya njaluk tulung niku mboten. Beliau itu hanya pertanyaan sindiran. Kalau ada orang yang nafsu seperti itu, terus siapa yang mampu mengendalikannya kalau bukan dirinya ngono lho, Bang. Nek ora awake dhewe ora bakal iso. Arep diseneni kaya apa nek anjen senengane jek nafsune jek gede ya tetep nakal, gitu. Berarti perubahan daripada diri sendiri menjadi baik itu bukan karena napa istilahnya dikontrol karo wong liya niku mboten. Memang dirinya sendiri harus ada kemauan. Paham nggih? Makanya dawuh Gusti Allah bener innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan kalian, keadaan sebuah kaum kecuali mereka mau mengubahnya sendiri atau dalam bahasa lain ada kemauan ingin
merubah. Makanya juga sama wong sing jatahe taubat niku ya delok-delok. Ya ana kadang wasilah tobat macam-macam nggih. Ana sing memang lewat dikandani kiyaine masuk, dikandani wali masuk. Tapi kan yo akeh wong sing wis ketok mukjizate Kanjeng Nabi yo ora masuk Islam. Berarti kan kemauannya diri sendiri. Kurang apa nih Abu Jahal, Abu Lahab yang muayanah reti dewe melihat sendiri ada Rasulullah dengan akhlaknya yang luar biasa. Ada mukjizat Rasulullah yaitu diantaranya insyiqaqul qamar diantaranya atau terbelahnya rembulan. Ini nek cara wong saiki nek sampeyan insyaallah langsung makna iman kan gitu ya. Tapi iku wong ijek panggah kafir. Berarti karena dirinya sendiri tidak mau. Karena itu nek pengen berubah, pengen hilang nafsu atau pengen menundukkan nafsu, ya kamu sendiri yang memulai. Enggak usah nunggu sapa ya sing aku ora iso. Anjen kudu di awake dhewe. Dan itu memang agak susah ya. Soalnya awak dhewe niku merasa selalu benar dan tidak pernah merasa bersalah. Kita mboten. Iya, cara wong cara sampean masyaallah dandan ning ngarepan kaca, wah aku guanteng kayak ngene rek kan ngono. Tapi menurut wong liya wong lapet ta iki ngilangi lho pede men rai welek kan ngono. Menurut orang lain jelek tapi dirinya sendiri nganggep apik iku contoh ngilo wae, apa meneh kelakuan ya. Caramu aku wis apik iki, padahal cara kanca-kanca wis takil menjadi beban umat. Terus bagaimana solusinya? Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Fala tarum mongko aja golek. Sapa sira? Arep-arep sapa sira? Fala tarum mongko aja arep-arep sapa sira bil ma'asi kelawan pira-pira kemaksiatan. Kasra syahwatiha ing mecah utawa menghancuraken syahwate nafsu. Kasr itu mecah tapi yang dimaksud menghancurkan. Kasra syahwatiha ing menghancurke utawa mecah syahwat nafsu. Inna ta'ama sak temene panganan. Waduh ya awake dhewe kena iki. Sing biasane bar buka engko jam 11 gawe mie. Inna ta'ama sak temene panganan yuqawi ku nguwatake apa ta'am? Yuqawi iku nguwatake apa ta'am syahwatan nahimi ing syahwat atau nafsu makan. Syahwatan nahimi ing nafsu makan. Maka kata beliau karena kamu sudah tahu bahwasanya jika pengen merubah nafsu yang amarah bisuk menjadi nafsu yang mutmainnah, caranya harus apa? Harus mengubah diri sendiri. Maka jangan sampai berharap fala tarum bil ma'asi. Kamu jangan sampai berharap kue jek maksiat, kita masih nakal, masih melakukan dosa tapi pengen syahwate hilang, mboten saged. Nek pengen syahwate hilang ya maksiate kudu mandek. Maksudnya gitu. Maka jangan sampai berharap dengan masih maksiat, masih menggunjing, masih hasud, masih takabur, masih iri ya, masih nakal. Tapi dengan begitu, aku berharap semoga hawa nafsuku hilang. Enggak bisa. Wong ngarep-ngarep sing apik tapi kok ijek nglakoni maksiat. Ini dua hal yang tidak bisa dibarengkan. Anjen siji mandek, siji melakukan ngoten carane. Itu sebagaimana makanan. Kamu mengatakan saya pengen kering ya. Kamu mengatakan saya pengen diet, tapi ada makanan di depan mbok embat. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Semakin banyak makan ya semakin nafsu makan. Sing awali sepiring cukup dadine ana ngene piringe nyancane ijek utuh melu. Tambah suwe ora tambah kalong, malah dari sak piring rol miring dadi sak nampan pek dhewe ya. Itu ya wallah alam itu saya enggak tahu mbah atok mbah sapa iki angkatan-angkatan makanan ya. Ya bisa gitu ya. Itu mencontohkan. Anak pengen diet, ya njen kudu wani poso ngono ya. Ya alhamdulillah sekarang puasa. Entah nanti malam bagaimana ya Allah alam ya. Nah, iya. Ya ono pakanan ojo meri ngono lho maksudnya. Semakin lama itu porsi yang harusnya cukup satu piring lama-lama menjadi
2 piring, lama-lama menjadi 1 nampahan. Berkat siji dhuwur isine ya tetep dientekno dhewe. Ya iku dawuh Imam Busiri mbok ndelah ora apa-apa. Ben ora anu sampean ora apa istilahnya kono pakanan terus sok-sok diet ora iso. Paling ya sesuk ya meneh kan ngono. Wis kelewat pelajarane. Wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. Wan nafsu utawi nafsu. Wan nafsu utawi ka nafsu katifli iku kaya bocah cilik. Katifli iku kaya opet ya. Bocah cilik iki opet kok kene. Anake Pak Sutris. Intuh milhu lamun ngejarake sapa sira. Ngejarke utawa iya ninggal sapa sira. Intuh mil lamun ngejarake sapa sira hu ing tifel syabba mongko tumbuh utawa tukul sapa tifel. Syabba mongko tukul wa tumbuh sapa tifel ala hubbir radha'i ing atase seneng nyusu. Iki rasa cah cilik pun yo seneng nyusu, Mbah. Ala hubbir radha'i ing atase seneng nyusu, sing di bojo yang mesti paham. Wa in taftim lan lamun gelem nyapeh sapa sira. Nyapeh niku berarti nglatih ben ora nyusu. Wa in taftim lan lamun gelem nyapeh sapa sira hu ing tifel yan fatimi mongko gelem disapeh sapa tifel. Yan fatimi mongko sapehan mongko gelem nyapeh sapa tifel. Yan fatimi mongko gelem nyapeh sapa tifel. Nafsu ini ibarat ya, mengibaratkan nafsu yang sekarang kita miliki ini, karena semua manusia itu pasti duwe nafsu tergantung wangi ya. Kalau para aulia, para sholihin, apalagi para nabi, nafsunya itu sudah tidak gamane ora jendit-jendit lah ya, sentik-sentik wis mati lah kasarannya ya. Nah, tapi kayak nom-noman seperti kita, Pak RT ya, dan lain-lain itu insya Allah nafsunya masih menggebu-gebu itu ya. Kucuk-kucuk mak cendit. Maka kata beliau wan nafsu katifel. Sifatnya nafsu itu bagaikan anak kecil. Anak kecil itu kalau lahir jadi bayi normale itu makanannya cuma satu yaitu mimi ibu minum air susu ibu. Makanya itu bagaimana cara dia biar lepas dari air susu ibunya? Caranya atkatifli. Nah, karena nafsu itu seperti anak kecil, jika dibiarkan tetap mimi ibu terus, tetap minum air ASI atau air susu ibunya terus, maka masih ya umur 20 tahun ya cukup tetap ngemi gitu loh, tetap mau minum susu. Beda halnya jika kamu latih untuk disapeh niku berarti dilatih ben ora minum air susu ibunya. Nah, maka lama-lama dia juga yang awalnya seneng air susu, lama-lama seneng sego ya, lama-lama seneng daging, lama-lama seneng tempe ya. Akhirnya jadilah kita yang omnivora, sembarang kemakan. Ini karena hasil sapean dari orang tua kita. Makanya mosok sampean umur 20 tahun, 20 tahun ijek ngemik susune mboke ya tak macem no. Bayangno mu Muafa karo ibuke kan gowe dikek piye ya. Gak patut gitu, gak patut. Mending golek susu dhewe boy. Susu wong liya. Enak nikah ngono maksudnya. Jadi hati-hati. Ini hanya contoh ya boy. Aja srik boy. Ora sedih lek boy. Sok rejeb susu. Kok sok rejeb, sok besar ya. Ya Allah. Jadi seperti itu. Paham nggih? Sifatnya nafsu juga seperti itu, dilatih. Enggak kapan berhentinya latihan ya sak matimu. Ya, berhentinya latihan daripada mengatur hawa nafsu sak matimu. Jadi semakin kamu bisa menghadapi nafsu, lama-lama tuh nafsu itu bukan semakin semakin ringan, tapi lama-lama semakin berat. Yang awalnya belajar sabar, terus sesuai muda belajar syukur, terus lama-lama mati sendiri, kayak gitu ya, nafsu. Bahkan ketika kamu ibadah pun juga ada potensi nafsu itu bisa meningkat. Contohnya apa? Misalnya sekarang sampai santri, nafsu untuk apa-apa sing nakal-nakal ora kudu.
Tapi kan santri itu ada potensi untuk dianggap menjadi orang soleh. Maka ketika Anda, wah aku piye pokoknya caranya pencitraan. Nah itu termasuk sudah bagian daripada apa? Nafsu. Jadi terus ono itu nafsu itu. Pintunya banyak. Atau apa istilahnya tahapan yang harus dilewati banyak. Sampai mati pun juga banyak. Bahkan para ulama salaf juga seperti itu. Ngelatih ku ya rak gemen-gemen ono sing kholwat sampai 15 tahun seperti Habib Abu Bakar Gresik. Ora ketemu sapa-sapa ngelatih nafsunya. Ono sing carane napa piyambake ngelatih nafsu dengan cara tahajudan. Saya semalam mendengarkan ini ceramahnya Buya Hamka. Beliau ngendikan, terus apa gunanya kalau ada orang tahajudan setiap hari selama 4 tahun, tapi dia masih meminta kepada Allah agar hajat-hajatnya dikabulkan. Itu bagian daripada nafsu. Jaluk hajat-hajatnya dikabulno itu bagian daripada nafsu. Soalnya dia lali, dia lupa sudah bisa tahajud selama 4 tahun, kalah hanya karena menginginkan hajat-hajatnya dikabulkan. Itu kan perlu disyukuri, enggak semua orang loh bisa tahajudan selama 4 tahun istiqomah, ya. Enggak semua orang, kita sendiri kalau enggak Ramadan enggak bakal terawih ya. Padahal kita sudah tahu bahwasanya mau terawih atau mau sholat malam sebanyak-banyaknya selain Ramadan ya sah-sah wae ya. Kenapa harus Ramadan? Kok malam siji Syawal wis ora ya. Nah itu makanya jangan sampai lupa, nafsu itu masih ada tahapan-tahapannya. Semakin soleh kamu, semakin berat juga godaannya. Fasrif hawa hawa hadir antuwaliyahu innal hawa matawalla yusmi au yasimi wara'iha wahya fil a'mali sa'imatan wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi. Fasrif mongkong menggokno sapa sira. Fasrif mongko menggokno sapa sira hawaha ing dorongan, hawa dorongan ngoten. Dorongane nafsu. Fasrif mongko menggokno sapa sira hawaha ing dorongane nafsu wahadir lan ati-atiya sapa sira. Wahadir ing ati-ati sapa sira antuwaliya ing yen to masrahake sapa sira. Antuwaliya ing yen to masrahake sapa sira hu ing hawa. Hu ing hawa. Innal hawa sak temene hawa nafsu. Innal hawa sak temene hawa nafsu matawalla ing dalem semangsane nguasani apa hawa. Matawalla ing dalem semangsane nguasani apa hawa. Yusmi gawe mateni. Yusmi iku bisa mateni apa hawa. Yusmi iku bisa mateni apa hawa au yasimi utawa nyela gawe cela apa hawa. Au yasimi utawa gawe cela apa hawa. Wara'i lan niti-nitiya utawa ya niti-niti sapa sira. Wara'i lan niti-niti sapa sira, hati-hati sapa sira ha ing nafsu. Ha ing nafsu fil a'mali ing dalem pira-pira amal saleh. Fil a'mali ing dalem pira-pira amal saleh wahya ing ngapunten kelewat ya. Wahya hale utawi nafsu fil a'mali iku tetep ing dalam amal soleh saimatan hale mangan apa nggih hale mangan angon mangan yo pedus angon iki lho paham nggih saimatan hale mangan panganan hewan angon wa in hiya lan
lamun dheweke nafsu. Wa in hiyanan lamun dheweke ya nafsu istahlat amrih enak sapa nafsu. Amrih istahlat karena nyambung sama syair istahlatil mar'ah di kasrah. Istahlat amrih enak sapa nafsu al mar'a ing panggonan angon. Al mar'a ing panggonan angon fala tusim apane ngono tapi kan kata syair fala tusimi mongko aja ngejarake sapa sira ing nafsu. Fala tusimi mongko aja ngejarake sapa sira ing nafsu. Maka ini tips dari beliau bagaimana cara mengendalikan nafsu. Kata beliau fasrif hawaha. Ketika hawa nafsumu bergejolak arahkan ya. Jadi apa istilahnya? Palingkan ya, dipalingno mesti diarahke. Ketika hawa nafsu kita bergejolak, palingkan atau arahkan hawa nafsumu itu kepada hal yang baik. Makanya di antara nopo contoh yang jelas Kanjeng Nabi ketika menghadapi cah nom-nom seperti yang anda atau di atas anda yang gampang ngancengan misalnya ya kata Kanjeng Nabi apa kalau nggak bisa nikah wa ila fas mau kamakol kalau nggak bisa ya nggak bisa nikah ya poso fa innahu lahu wija karena poso akan menjadi pengobat daripada jentit-jentitnya manuk kan gitu ya nafsune. Ya itu sama ketika hawa nafsu bergejolak arahkan wayo ibadah diguwecot diguwitiin nafsune paham. Ya begitu juga ketika Anda pengen apa istilah kayak makan terlalu banyak makan yo pengen makan ojo dituruti gitu maksudnya beliau. Makanya fasrif hawaha. Begitu juga ketika nopo ditinggal nikah karo mantane misalnya bagaimana cara nganu yo tinggal healing kemana ke Tanggul apa kemana kan itu ziarah gitu itu mengalihkan itu mengalihkan hawa nafsu kepada hal-hal yang sifatnya positif jadi jangan sampai malah mursal malah los-losan keturutan malah dipol-polo nafsunya jangan diarahkan yang baik wahadir. Hati-hati, jangan sampai kamu pasrahkan dirimu terhadap nafsu. Nah itu, artinya jangan sampai ngeloske nafsu menguasai dirimu. Karena apa? Innal hawa ma tawalla yusmi au yasmi. Hati-hati, ketika hawa nafsu sudah menguasai dirimu, maka kamu akan menjadi tuli, budek, tidak mau menerima nasihat. Atau pada akhirnya yasimi. Karena hawa nafsu tersebut lama-lama kamu yang awalnya santri akan menjadi malu, menyandang predikat menjadi santri. Karena orang yang terkuasai oleh nafsunya pasti melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, ya, tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau aturan, yang menjadi bahan gunjingan orang banyak. Itu makanya orang wong mendem itu kan karena nafsunya tidak terkontrol. Dia bagaimana lagi menjadi sampah masyarakat ya gak? Masa ana wong mendem dimulya-mulyakno kan mboten. Ana wong nyimeng kan gitu dan lain-lain lah. Atau ana wong apalah yang sifatnya maksiat. Itu kan karena hawa nafsunya menguasai dirinya akhirnya menjadi aib bagi dirinya sendiri. Kemudian juga itu bukan hanya masalah maksiat, ternyata dalam masalah taat pun juga harus hati-hati. Dawuhnya beliau, waraiha, hati-hati juga terhadap nafsumu wahya fil a'mali saimatan ketika nafsumu kamu arahkan kepada hal-hal yang sifatnya napa? Taat. Nek karuane mau maksiat cetha, tapi kita taat malah. Nafsumu ketika taat juga kamu harus hati-hati. Karena wa in yastahlatil mar'a fala tusimi ketika dia sudah masuk ke bagian taat yang kelihatannya tidak ada celah ya, yang kelihatannya tidak ada kesempatan untuk nafsu bangkit, itu juga kita harus hati-hati. Jangan-jangan nanti kebablasan. Contohnya, misal Anda ini sudah dipandang misalnya menjadi orang yang kiai atau menjadi istilah ustaz ya, masa biti murabbi ruhina itu ya. Ini hati-hati, walaupun Anda terlihat soleh dengan label murabbi ruh ya, dengan label ustaz di pondok atau ustaz di masyarakat, hati-hati, ini kesempatan nafsu menguasai diri Anda itu masih ada.
Karena lama itu levelnya sudah berbeda. Levelnya apa? Levelnya sudah main hati. Itu tadi takabur ya. Terus ada riya. Riya niku napa? Suka pamer, oh aku loh alim kan gitu kan. Atau sum'ah, pengen terkenal. Nah itu kan itu karena nafsu. Itu karena nafsu. Atau misalnya Anda misalnya sudah tahajudan, konco-konco tuturu kabeh misalnya. Maka di dalam hati itu masih ada atau di dalam diri masih ada kesempatan nafsu menguasai apa? Yaitu meremehkan orang lain. Wuluh, tuturu kabeh. Ini loh aku paling soleh sak pondok. Iya. Nah ini masih ada kesempatan. Makanya hati-hati betul sampai jadi khususnya sing nom-nom jadi pengarep dipun apa jok kita ngarep iku malah luweh besar kesempatan nafsu untuk menguasai. Soalnya ora pati ketara iki ikhlas tenan atau niat sing ora bener. Makane wong ketika taat wae kudu hati-hati apa meneh nek maksiat. Yo juga lebih ekstra hati-hati. Pun paham sing niki. Jadi intinya nafsu di dua keadaan mau maksiat ataupun taat harus di hati-hati. Ojo dilos. Wah, aku wis taat iki tak los ora iso. Malah kok wis ngono iku akhire aku wis ndek wingi tarawih iki sesuk rak tarawih ora apa-apa kan misalnya gitu kan. Akhirnya kebablasan pola akhir Ramadan. Sono kanune. Yo. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Kam hasanat. Kam akeh banget hasanat nganggep apik. Apa? Fa'iluhu ya. Kam akeh banget hasanat nganggep apik apa nafsu. Hasanat nganggep apik apa nafsu ladzatan ing rasa enak. Ladzatan ing rasa enak lil mar'i kedue awak-awakan lil mar'i kedue awak-awakan qatilatan iki sifate ladzah qatilatan kang mematikan qatilatan kang mematikan min haitsu lam yadri saking sekirane ora weruh sapa mar'u min haitsu lam yadri saking sekirane ora weruh sapa mar'u annasumma ing sak temene napa racun annasumma ing sak temene racun fit dasami iku tetep ing dalem gajah. Lemak ya kita orang yang berlemak itu jangan-jangan dari racunnya. Fit dasami iku tetep ing dalem gajah. Wakhsha lanjut sithik. Wakhsha lan wedya sapa sira. Adasa isa ing pira-pira rekayasa al-makrul khafi, rekayasa yang tersembunyi. Wakshalan wedya sapa sira adasa isa ing rekayasa pira-pira rekayasa minjuin saking rasa ngeleh. Minjuin saking rasa ngeleh wa min syibain lan saking rasa wareg. Farubba makhmasoten mongko akeh banget rasa ngeleh. Farubba makhmasoten mongko akeh banget rasa ngeleh. Syarrun iku luweh elek. Syarrun iku luweh elek. Minat tukhami tinimbang saking bosoke panganan ning jero weteng. Dawa niki. At-tukham fasadut tu'am fil ma'idah. Minat tukhami syarun luweh elek minat tukhami tinimbang saking bosoke panganan ing dalem weteng. Nah, ini mencontohkan tentang nafsu dalam keadaan apa? Taat atau dalam keadaan
maksiat. Dua-duanya harus ekstra hati-hati. Ora ana sing dikendorno, ora ana sing dilosno. Dua-duanya harus punya kendali kuat. Kata beliau, berapa banyak orang itu tertipu. Dia merasakan makanannya itu enak, khususnya yang bergajah ya. Gajah ndeledek, sate, enak karuan. Lezatnya luar biasa, ya. Qatilatan, tapi sifatnya mematikan. Karena dia apa min haitsu lam yadri anna summa fit tasami, karena dia tidak tahu di balik kelezatannya lemak yang deledek itu tadi, itu ada racun yang mematikan. Ya kayak kakean mangan sate, misalnya sate kambing, iku ono bagian gajah iku paling enak iku. Nenek pas lagi bar dibakar, wah istimiwir tenan. Utawa gule golek sing gajah. Tapi kalau kebanyakan gajah itu semua racun-racun ada di lapisan lemak, akhirnya nanti stroke, akhirnya darah tinggi. Itu sama dengan maksiat. Nek kedarung ngerasaan, wah sidik rak popo kan misalnya gitu ya. Awalnya ninggal traweh, suwe-suwe jajal ninggal sholat atau ya rak popo ya. Suwe-suwe nyaman, tingkat keparahannya tambah parah gitu loh. Iya, itu hanya contoh ya, seperti halnya wong sing di bawah pengaruh di bawah pengaruh niku napa kayak hal-hal yang memabukkan. Awalnya bukan nyimen ya. Awalnya apa sing paling murah ya? Komik dicampur apa baik-baik kon. Ya pokoknya awalnya sing murah-murah oplosan ya. Dia merasa dosisnya agak kurang ya. Dosisnya kurang, akhirnya naik nyimeng naik menjadi narkoba kan gitu. Semakin lama semakin mahal harganya tapi semakin dia tersesat. Begitu juga maksiat ya, jangan sampai dituruti. Itu sitik-sitik suwe-suwe kenaan. Paham ya? Padahal itu mematikan. Dan juga waqsyad dasais, ini percontohan daripada nafsu ketika dalam keadaan taat. Kamu juga hati-hati. Jangan-jangan ketika kamu taat itu sedang direkayasa sama nafsumu. Waqsyad dasais, hati-hati sama rekayasa daripada nafsumu. Koyoke ngeleh, koyoke warek. Tapi jangan-jangan dua sifat ngeleh dan warek ini berbahaya juga. Bahkan kata beliau, farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Banyak sekali rasa lapar itu lebih buruk daripada kewaregen tapi pakanan sing bosok. Di sini maksudnya bagaimana? Kalau dia ngeleh, ya, wong sing ngeleh kaliren, misalnya kucing oren kaliren, maka kita lihat kelakuannya kucing oren itu ra ditoto. Mlebu omahe wong jeruntang-jeruntul, jikoi sembarang ya, iku lagi kucing, apa meneh menungso kira-kira piye? Nek ngeleh piye? Wah, itu dari awalnya yang hanya cukup dengan telur dadar tadi subuh ya. Engko awan sithik mokel ya. Ada ngeleh, yang awalnya dia puasa karena ngeleh, ya wes akhirnya ra sida poso. Utawa dia mempunyai tanggungan keluarga. Fakir ora dia apa-apa. Terus apa yang dilakukan? Isone maling, isone nyolong. Maka bisa jadi orang lapar itu lebih berbahaya potensi maksiatnya daripada orang yang kuwaregen. Nah, nek kuwaregen karuane kuwaregen ya bar mangan leha turu kan ngoten. Tapi juga jelek orang kakean mangan. Wong sing kakean mangan di sini disebutkan wasyib'i al-muaddi ilal batar wal kibr wazina wasyurbil khamr. Kakean mangan seperti yang dikatakan awal tadi inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi, yang awalnya hanya nafsu makan menjadi nafsu takabur, nafsu jadi awak gede, nafsu zina kan itu kan semua nutrisi kan masuk ya, semua hal-hal yang membangkitkan syahwat kan masuk semua, ngacengan ya, akhirnya golek jajan yang jobo, jajannya daging urip ya, paham ya sampean? Nah, paham ah, jadi nek ngelah yo elek, kewaregen yo elek itu. Lanjut ya, kuat ya. Wastafrighid dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamhimyatan nadami. Wastafrigh,
lan ngesokno sapa sira ngono utawa ngentekno sapa sira. Itu salah tingkah kita ya. Taat ora entuk maksiat terus iya. Ad-dam'a ing air mata. Pastafring lan ngentekno sapa sira ad-dam'a ing air mata min ainin saking meripat. Min ainin saking meripat qadim talaat kang temen-temen wis kebak apa ain. Qadim talaat kan temen-temen wis kebak apa ain minal maharimi saking pira-pira perkara kang haram. Minal maharimi saking pira-pira perkara kang haram. Walzam lan netepono sapa sira. Walzam lan netepono sapa sira himyatan nadami ing tameng penyesalan. Himyatan nadami ing tameng penyesalan. Kata beliau, kalau sudah seperti itu, ketika nafsu sudah dilatih untuk digebuki dan lain-lain, kata beliau wastafrighid dama, coba latih untuk nangis ya. Coba latih untuk menyesal. Tangiskan air matamu itu. Memang paling patut itu air matamu itu ditangis no. Ketika mau mematikan nafsu dan dieling-eling dosane. Habiskan air matamu yang mana matamu itu telah penuh dengan melihat hal-hal yang haram. Setelah habis, artinya tobatlah. Ya. Habiskan air mata itu alias bertobatlah kamu daripada dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Setelah itu walzam himyatan nadami dan terus jaga rasa penyesalan ketika melakukan maksiat. Ini tentang masalah tobat. Jadi sudah yang kita ketahui di antara syarat-syarat tobat itu diterima di antara al-iqla anil maksiyah. Kapok, dekok, ora bakal baleni maksiat yang dilakukan. Yang kedua an-nadam. Ya, itu apa? Artinya menyesali. Terus yang ketiga la ya'udu ilaiha. Tidak berniat untuk tidak kembali pada kemaksiatan. Itu jika hukukullah. Tapi kalau berkaitan dengan hukukul adami maka mengembalikan hak-hak orang yang dizolimi. Makanya di antara cara agar atau caranya para aulia ya, para sholihin ketika mereka maksiat itu pasti ada rasa penyesalan. Awak itu yang aneh itu gitu. Tobat, ilahi, lastulil firdausi, ahlasi apa lera. Tapi karo guyu ngomongnya ya. Makanya rak masuk blok kok ya. Padahal carane tobat itu ya kudu nangis, menyesal ya. Kemudian kapok dan niat tidak untuk kembali. Lawak dewe iki tobat untuk kembali ya. Tobat atau nangis atau tobat untuk berniat nanti kembali lagi. Seperti halnya sekarang banyak orang yang Masya Allah di bulan Ramadan ini wah semua orang mau Quran dikewebut dan lain-lain. Tapi nanti kita lihat Syawal kembali lagi apa enggak ya. Setannya kembali lagi apa tidak. Dan itu banyak. Makanya di dalam kitab Lataiful Ma'arif punya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau ngendikan kalau ada orang niat berpuasa di bulan suci Ramadan, ngibadah ning bulan suci Ramadan temenanan ya. Tapi dengan niatan nanti setelah Syawal maksiat meneh, maka posone gak bakal kok kabul. Mbah ngendek kene ana sing koyo ngono apa ora? Kadang yo ngono, kadang ana sing lucu, ora usah ngenteni Syawal, kadang ngenteni ojo maksiat ijek poso engko ae bar magrib. Ngenteni magrib. Lah emangnya magrib iku ora Ramadan, Bos. Kumun aku. Pikirane arek-arek iku lho, no, ya Allah. Paham ya? Dan beliau mengkhususkan tentang menangis ya. Menangis itu karena memang ada hadis. Kanjeng Nabi itu pernah dawuh, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang mana dua mata tersebut tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Apa itu? Ainun bakat min khasyatillah. Yang satu adalah air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Itu kadang-kadang dilatih. Sepisan dalam urip ra apa-apa, penting tahu kan ngono. Yang kedua wa ainun dan mata batat tahrusu fi sabilillah.
Yang kedua adalah mata yang terjaga, melekan krana boten krana ana walimah, boten krana ana melekan tangga sunat boten. Melekan krana jihad fi sabilillah ngono. Ya minimal kalau sekarang jihad fi sabilillah koyok-koyokan rada angel ya ini tadi. Ya sampean berusaha lah. Golek-golek akhirnya asline maksiatmu akeh asline cuman ora tahu pernah bergali karena merasa diri ini baik ya. Jadi gak iso nangis. Kalau digali mungkin bisa. Nah, nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa. Terus ini juga ada dawuhnya Nabi Isa, tuba liman hazuna lisanuhu wa wassa'a baitahu wa baka ala khati'ati. Sungguh bahagia sekali orang yang mengungkapkan kesedihannya lewat lesannya. Kesedihan akan apa? Kesedihan kehilangan amal soleh ya, ketinggalan amal soleh. Ya. Kalau kita enggak kan bangga, ora apa-apa cek traweh cek duwe saldo akeh ngono pede nek karuan. Tapi sedih karena kehilangan banyak kebaikan. Wawasa abaitahu dan membuat rumahnya menjadi luas, bukan artinya tuku tanah akeh iki mboten. Membuat luas rumahnya menjadi luas itu artinya membuat rumahnya nyaman ditempati oleh keluarga cili ora apa-apa tapi nyaman. Berarti kudu sing kepala keluarga yang duwe sifat rahim, punya sifat kasih sayang, bukan terus bodekno sak wejen dituku kabeh mboten. Dan yang ketiga wabaka ala khati'atihi dan orang yang nangis atas kesalahannya. Setelah tobat, apa yang dilakukan? Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadhakan nushafat tahimi. Terus wala tuti' minhuma khosman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakami. Wa khalif lan nulayaniya sapa sira, bedaniya sapa sira. Nek tak paham bedani nentang sapa sira tak cetakno. Ini harusnya sukun tapi karena syair digandeng dengan huruf yang mati wa khalifin nafsa nek baca. Wa khalif lan nantang sapa sira an nafsa ing hawa nafsu. Wa syaitana lan setan. Waksi lan maksiat sapa sira. Weh, suweneng wis. Tapi ning sapa? Hima ing nafsu lan setan. Ora waksillah iki ora. Waksi lan maksiat sapa sira, duraka sapa sira hima ing nafsu lan setan. Wa in huma lan senajan utawi karone nafsu lan setan. Wa in huma lan senajan utawi karone nafsu lan setan mahadha iku tulus sapa nafsu lan setan. Tulus, ikhlas, murni. Mahadha iku tulus sapa nafsu lan setan ka ing sira. Tulus ing apa? An-nusha ing nasihat. An-nusha ing nasihat fattahimi. Tapi aslinya fattahim dikasroh karena darurat syair. Fattahimi mongko nyono salah sapa sira utawa berprasangka buruk sapa sira. Nek boten paham suudzana sapa sira. Fatahimi mongko suudzana sapa sira. Wala tuti' lan aja pisan-pisan taat sapa sira. Wala tuti' lan aja pisan-pisan taat sapa minhuma saking setan nafsu khosman ing dadi musuh. Khosman ing dadi musuh wala hakaman ay wala tuti' minhuma hakaman. Lan ora ing dadi hakim. Wala hakaman lan ora ing dadi hakim. Fa anta mongko utawi sira fa anta mongko utawi sira ta'rifu iku weruh sapa sira. Ta'rifu iku weruh sapa sira kaidal khosmi ing rekayasane musuh. Kaidal khosmi ing rekayasane musuh wal hakami lan hakim. Wal hakami lan hakim. Setelah kamu tobat,
wes kapok dekok, ora bakal baleni maksiat, tambah lagi. Ini untuk mematikan, untuk meminimalisir munculnya maksiat. Jadi iki awak dhewe pelajaran kadoan nggih. Kadono awak dhewe jek ngopeni nafsu durung iso ngalahno, tapi sudah dikasih tips sama beliau sejauh ini. Tips selanjutnya adalah kata beliau, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'suhima. Kamu kalau digoda sama nafsu sama setanmu, jangan sampai mengikuti. Kalau perlu maksiatlah, maksiat terhadap nafsu dan setan, bukan maksiat kepada Allah. Maksudnya maksiat itu bikin nafsu dan setanmu itu merasa tidak nyaman dengan keputusan-keputusan yang kamu buat, ya. Dijak maksiat, wah enggak, aku taat. Dijak apa misalnya napa nggih? Apa ya misalnya? Ya pokoknya dijak nakal, mokel awan-awan, wah mboten, kula tak salat misalnya kayak ngono. Jadi di antara yang dilakukan para salafus saleh itu juga seperti itu. Ketika nafsunya bergejolak, hatinya bergejolak, itu diarihkan hal-hal yang sifatnya ketaatan. Podo dene kayak wong lak dibojo terus piye cara penyalurannya? Yo jangan ke kamar mandi lah itu. Jangan cari sabun, jangan ya. Zidan. Zidan ahli. Jangan sampai ke kamar mandi, jangan cari sabun. Kalau terpaksa nih mlebu kamar mandi, nggowo misalnya sikat WC kan gitu kan, yang sekira kamu tidak akan menikmati ya gitu. Kemudian kapan kita berlawanan dengan nafsu dan setan? Selamanya. Wa in huma mahadakal nushafatahimi. Walaupun seandainya dua-duanya antara nafsu dan setan seakan-akan menasihati kamu dengan tulus. Nasihat kan biasanya apik. Tapi kok ngasih nafsu karo setan, kok ngai nasihat karo kowe, coba percaya, kudu suudzon. Nah, seperti contohnya cerita yang masyhur tentang Barseso, ya, iblis atau ada setan yang ngembo-ngembo jadi ahli ibadah sampai ngibadahi ngalahno kaya ngalahno sinten? Barseso. Kemudian gurune takon, Barseso takon, "Lho kowe ngibadahmu kok jos ngkuliahku ngono. Apa resepe?" Ora resepe gampil Mbah, maksiat sepisan ae. Ngono ta? Maksiat sepisan. Maki kudu eling-eling terus Mbah, maki napa jenengan insyaallah ibadah tambah. Masa ngono? Iya tenan kula nasihati tenan niki. Akhirnya kan apa yang terjadi? Mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau nafsu mengajakmu seakan-akan mengajak kepada kebaikan. Contoh misal, wah ana cewek anak kiai misalnya, duwe masjid kono. Akhirnya sampean aku tak ning masjid. Kan ngono nafsu, ayo ning masjid adzan. Adzan niki sing ben nganu apa istilahnya bukan sing ikhlas lillahi taala. Padahal nafsu berrekayasa dia. Ayo ke masjid, adzan suaranya diapi-apikno kan ora. Cupong winganane kaya ngono. Nguri-nguri musala. Gayane. Adzan sepisan terus sorene rak moron neh. Nguri-nguri musala. Ya kan? Kan banyak seperti itu. Seakan-akan menasihati, ayo, itu contoh yang kecil, yang contoh gampang. Padha dene kaya wong sing golek santri utawa golek jamaah. Kaya ngajak, ayo kita berzikir kepada Allah. Padahal apa? Ayo kamu ke tempat saya berzikir ngiling-ngilingi aku, kan ngono asline kan. Itu nasihat nafsu yang menjerumuskan. Maka kata beliau wala tuti minhuma khosman wala hakama. Kamu jangan sampai kalah. Taat itu artinya jangan sampai kalah dengan nafsumu, baik nafsumu itu dalam keadaan menjadi musuh nyatamu atau dalam keadaan seakan-akan menjadi orang yang menasihatimu. Hakim itu kan orang yang dipasrai untuk memberi keputusan. Maka ketika nafsu dan setan ini dalam dua keadaan, baik itu jadi musuh nyatamu atau menjadi orang yang seakan-akan menasihatimu, jangan sampai kamu kalah. Karena kamu tahu sendiri fa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakami. Kamu tahu sendiri bagaimana liciknya. Kaidah itu licik. Liciknya musuh yang nyata atau musuh dalam selimut. Al-hakam di sini bisa diartikan musuh dalam selimut. Masa ana wong ngapik-ngapik wong asine musuhan ujug-ujug ngapik-ngapikan mesti ada unsur politis ya, unsur politik. Seperti yang kita lihat sing awale ketoke musuhan,
Ah, Moci dan Wafik nih, kita musuhan ujuk-ujuk kok apa? Hati-hati ini Wafik ya. Pasang badan ya. Pasang pagar. Iku sing contoh nyata loh ya. Apa meneh contoh sing nafsu sama setan. Terus tambah satu lagi, astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi nasran lidhi ukumi. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun. Ngapura sing sinten? Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah min qaulin. Saking ucapan. Ucapan apik maksudnya? Min qaulin saking ucapan bila amalin kelawan tanpa tindakan. Bila amalin kelawan tanpa tindakan laqad nasabtu. Yakti teman-teman wis nisbatake sapa ingsun. Laqad nasabtu yakti teman-teman wis nisbatake sapa ingsun. Naslan diloncat sing enak gitu. Naslan ing keturunan. Naslan ing keturunan bihi kelawan nasl. Bihi kelawan naslan lidhi ukumi. Keduwe wong kang mandul. Lidhi ukumi keduwe wong kang mandul. Ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Kalau tadi maksiat keadaan nafsu dan setan ketika tingkah maksiat, kemudian keadaan nafsu dan setan ketika tingkah taat, dan ini yang sudah lebih tinggi lagi yaitu istighfar. Beliau mengajari kita astaghfirullah min qaulin bila amalin. Ya Allah, saya meminta ampun kepada panjenengan. Saya ngomongnya apik tapi orang nglakoni. Apa istilahnya cara Jawa? Ngajar koni apa? Iso ngajar, iso nglakoni sing iki sarung apa ya? Sarung plekat. Plekat apa ya? Sarung plekat didondomi tapi iso nasihat tapi ora iso nglakoni. Ini yang banyak daripada kita, banyak sekali ya. Seperti murabbi ruhina, ya, itu jelas sekali yang ngajari ayyuhal walad. Ya, ora apa-apa, sementara ngono sik. Tapi perlu diistighfari gitu loh. Jadi ngakon-ngakon apik tapi rak nglakoni itu wajib diistighfari atau wajib tobati. Kaya kamu mengatakan, kamu punya anak ya, padahal iku wonge mandul ya. Kamu punya anak, kita namanya kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Makanya dawe Gusti ora duwe anak mbok arani duwe anak, kurang ajar betul ya. Kayak wong jomblo, kowe duwe pacar, duwe bojo ya, ngono wong elek yang mana potensinya tidak akan nikah misalnya. Wes duwe anak piro, bojo ora duwe kok duwe anak ngono. Emosi. Maka dawuh Gusti Allah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat murka sekali ketika kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ini menghindari daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi wallahu a'lamu bissawab.